Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Ibu Siti Aisyah akan menjelaskan tentang materi pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Pelajaran IPS kelas 8 semester ganjil bab 2. Namun sebelumnya, jangan lupa dukung channel Ibu, subscribe, like, dan berbagi. Terima kasih. Tujuan pembelajaran kita menjelaskan contoh mobilitas sosial, pluralitas, dan konflik integrasi dalam masyarakat. Menganalisis pengaruh mobilitas sosial, pluralitas, dan konflik integrasi dalam masyarakat. Kalian tentu memahami, manusia itu adalah makhluk sosial, sehingga selalu membutuhkan orang lain. Oleh sebab itu, terjadilah interaksi sosial antara satu dengan lainnya. Akibat pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan menimbulkan adanya mobilitas sosial, pluralitas, dan konflik integrasi dalam masyarakat. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu. A. Mobilitas sosial. Perhatikan video berikut ini. Ini adalah salah satu contoh dari mobilitas sosial, di mana seorang anak penyemir sepatu, kemudian dia join bersama seorang pengusaha muda, sehingga menghasilkan dirinya memiliki kotak penyemir sepatu. Setelah 15 tahun dari pertemuan mereka itu, ternyata anak tersebut menjadi seorang pengusaha sukses yang memiliki sampai 3 perusahaan sekaligus. Bahkan gantian membantu kesulitan perusahaan yang dialami oleh penolong tersebut. Kisah ini adalah contoh dari social climbing. Mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan sosial yang satu ke lapisan sosial yang lain. Ada 2 jenis mobilitas sosial, yaitu mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat, baik ke arah yang lebih tinggi maupun ke arah yang lebih rendah. Mobilitas sosial vertikal ada 2. Yang ke atas namanya mobilitas sosial vertikal atau social climbing, sedangkan yang ke bawah atau lebih rendah disebut sosial vertikal menurun atau social sinking. Sedangkan mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Ada 6 faktor pendorong mobilitas sosial, antara lain 1. Faktor struktural adalah struktur masyarakat yang mendorong terjadinya mobilitas. Yang kedua, faktor individu, yaitu setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga, faktor ketidakpuasan akan status sosial, mendorong manusia untuk terus berjuang segigih-gigihnya. Yang keempat, faktor ekonomi, menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial baik menjadi lebih mudah maupun lebih lambat. Yang kelima, faktor politik, baik yang sedang bergejolak maupun faktor politik yang sedang stabil. Dan yang keenam, faktor kemudahan dalam akses pendidikan. Program peningkatan pendidikan merupakan faktor penting bagi pendorong mobilitas sosial.
Sedangkan faktor-faktor penghambat mobilitas sosial ada 3, yaitu kemiskinan, yang kedua diskriminasi, dan yang ketiga saluran-saluran mobilitas sosial. Saluran mobilitas sosial seperti 1. Pendidikan. Contohnya pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Yang kedua, organisasi politik seperti adanya partai politik, adanya lembaga-lembaga politik. Yang ketiga, organisasi ekonomi seperti badan usaha baik milik negara maupun milik swasta. Dan yang keempat, saluran organisasi fungsional. Organisasi fungsional bertujuan untuk mengembangkan karir maupun kesejahteraan anggotanya. Ada 5 dampak mobilitas sosial di dalam keadaan masyarakat kita. Yang pertama adalah mendorongnya seseorang untuk lebih maju. Yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial dalam masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan integritas sosial sehingga setiap orang memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi. Yang keempat, terjadinya konflik masyarakat, terutama akibat adanya kecemburuan sosial. Dan yang kelima, terjadinya gangguan psikologis, terutama karena kecemasan dan ketidakmampuannya dalam melakukan sesuatu. Pluralitas masyarakat Indonesia. Indonesia adalah negara yang terdiri dari ribuan pulau besar maupun kecil, membentang dari Sabang sampai Merauke, di antara benua Asia dan benua Australia, yang memiliki kekayaan dan keanekaragaman masyarakat, baik suku, agama, ras, pekerjaan, budaya, sehingga pemimpin-pemimpin besar bangsa Indonesia mengangkat kalimat suci Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga sebagai moto hidup dan berbangsa di Indonesia. Keberagaman Indonesia ini merupakan potensi bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan kesejahteraan dan integritas bangsa yang bermartabat. Pluralitas dapat juga dikatakan sebagai multikultural, yang artinya adalah banyak budaya. Masyarakat kultural tersusun atas berbagai budaya yang menjadi sumber nilai bagi terpeliharanya kestabilan kehidupan masyarakat pendukungnya. Keragaman budaya berfungsi mempertahankan identitas dan integrasi sosial masyarakatnya. Ada 5 perbedaan yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu yang pertama, perbedaan agama. Ada 6 agama resmi yang diakui oleh pemerintah di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pluralitas kebudayaan masyarakat Indonesia. Menurut Linton, budaya merupakan keseluruhan dari sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat. Gagasan atau ide. Wujud ideal kebudayaan merupakan kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak, tidak nyata, tidak dapat diraba atau disentuh. Aktivitas atau tindakan. Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan
berpola dari manusia dalam masyarakat, yang disebut juga dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola tertentu berdasarkan adat, tata kelakuan, sifat konkret yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat diamati dan didokumentasikan. Artefak atau karya. Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas manusia, perbuatan, dan karya dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Perbedaan suku bangsa. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi di Indonesia. Yang keempat, perbedaan pekerjaan. Pekerjaan adalah salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada banyak pekerjaan yang bisa dilakukan, baik sektor formal maupun sektor non-formal. Sektor formal adalah pekerjaan yang terikat secara langsung oleh sistem yang berlaku. Sedangkan pekerjaan non-formal adalah pekerjaan yang dilakukan mandiri, penghasilannya tidak tetap, dan tidak memiliki waktu kerja yang tetap. C. Konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Yang pertama, konflik sosial. Pengertiannya adalah: yang pertama, menurut Robert M.Z. Lawang, konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya. Sedangkan menurut Kartono, konflik merupakan proses sosial yang bersifat antagonistik dan terkadang tidak bisa diselesaikan karena dua belah pihak yang berkonflik memiliki tujuan, sikap, dan struktur nilai yang berbeda. Integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dari dalam masyarakat hingga menjadi satu kesatuan. Faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi antara lain: 1. Homogenitas kelompok. Kedua, besar kecilnya kelompok. Yang ketiga, mobilitas geografis. Yang keempat, efektivitas komunikasi. Demikian tadi video kita kali ini. Kita bisa simpulkan pelajarannya adalah: A. Mobilitas sosial, B. Pluralitas, dan C. Konflik dan integrasi bangsa. Demikian anak-anakku sekalian, semangat belajar dan jaga kesehatan. Sampai jumpa pada video ibu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.